Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merepresentasikan hasil review paper guna untuk tugas akhir pemrosesan bahasa alami. Oke, judulnya adalah meningkatkan akurasi mesin penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak dengan part of speech. Yang pertama adalah rumusan masalah. Yang pertama, melihat adanya mesin yang sudah dibuat, yaitu mesin translation statistik, yang mana di sana perlu dikembangkan. Melihat adanya kendala, yaitu ketidakakuratan, sehingga akan menyebabkan kurangnya pemahaman dan arti dari suatu kalimat. Oke, metode yang dipakai adalah post tagging. Seperti yang sudah saya katakan dalam rumusan masalah, yang mana di sini akan membuktikan bahwa mesin penerjemahan statistik akan meningkat atau tidak ketika menggunakan pass of speech dalam penerjemahannya. Apakah akurasinya itu akan meningkat atau tidak? Dan data yang diperlukan adalah data penelitian berupa buku Bahasa Melayu Pontianak dari buku SPOK 1 dan SPOK 2 yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah implementasi SRILM. SRILM dilakukan pada bahasa target dan menghasilkan tabel model bahasa dengan n-gram data. Model bahasa n-gram memiliki nilai probabilitas dalam bahasa target. Model bahasa dibangun dengan tools SRILM. Model bahasa akan menghasilkan output dengan format file .lm. Di sini gambar di samping menggambarkan suatu permodelan dari implementasi SRILM tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah implementasi Giza. Implementasi Giza ini digunakan untuk permodelan translasi bahasa, untuk translasinya, yang akan menghasilkan ada dua buah dokumen, yaitu dokumen vocabulary corpus dan word alignment, dengan cara memasangkan teks input dalam bahasa sumber dengan teks output dalam bahasa targetnya. Nah, di sini udah ada dua gambar. Yang pertama itu vocabulary corpus. Yang nomor 1 sampai 10 ini adalah kode unik. Lalu di sampingnya adalah frekuensi kata kata yang keluar atau kata yang diuji. Lalu gambar kedua itu adalah word alignment. Di sini akan terbagi menjadi 3, yaitu penjelasan mengenai letak dan ukuran dari bahasa sumber, terus bahasa target, letak bahasa sumber, dan alignment score-nya sendiri. Lalu di tempat kedua itu bahasa sumber. Bahasa sumbernya itu berupa bahasa sumber apa, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah proses di mana menunjukkan adanya alignment dari bahasa sumber, dari bahasa target ke bahasa sumber. Seperti contohnya di sini paret. Nah, paret ini akan dialignment ke dalam bahasa target, yaitu bahasa Indonesia, maka akan menjadi paret. Oke, lalu selanjutnya pengujian mesin terjemah dan translasi. Pengujian hasil translasi dilakukan dengan cara pengujian otomatis dari mesin penerjemah, yang mana pengujian otomatis dari mesin penerjemah akan menghasilkan keluaran berupa nilai akurasi yang dihasilkan oleh beliau. Dari pengujian ini nantinya akan menghasilkan suatu parameter untuk membandingkan dengan hasil pengujiannya setelah dilakukan setelah dilakukan tagging dengan post. Langkah pada pengujian otomatis, korpus yang akan diuji terlebih dahulu melalui langkah translasi otomatis yang akan memberikan output berupa korpus dalam bahasa target yang telah diterjemahkan oleh mesin. Lalu selanjutnya adalah mendapatkan skor dari outputnya, dan di bawah ini adalah hasil dari beliau yang dihasilkan oleh output before.
yang menghasilkan nilai 89,03. Ini berarti dia belum dilakukan proses tag. Nah, baru yang ke tahap 4 melakukan proses tagging. Nah, di sini penulis menjelaskan bahwa kaidah yang diperlukan yaitu dengan word base. Dan penulis juga menjelaskan bahwasannya beliau menggunakan aplikasi bantu yang telah dibuat khusus untuk post tagging itu sendiri. Nah, setelah itu pengujian ulang hasil terjemahan mesin translasi. Langkah pengujian yang dilakukan sama halnya dengan langkah pengujian sebelumnya, yakni dengan cara melakukan pengujian otomatis yang akan memberikan output berupa korpus dalam bahasa target yang telah diterjemahkan oleh mesin dan pengujian oleh ahli bahasa. Jadi nanti ada dua, bahasa pengujian otomatis dan oleh ahli bahasanya sendiri. Oke, di sini ada pengujian otomatis yang mana membandingkan nilai BLEU hasil terjemahan otomatis dari mesin penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak sebelum dan setelah melewati tahap tagging part of speech. Pengujiannya juga menyertakan 100 kalimat uji yang berasal dari luar korpus yang digunakan. Berikut adalah hasil pengujian otomatis. Kita bisa melihat bahwa di sini semua pengujian itu ada 5. Semuanya meningkat karena adanya penambahan si part of speech tadi. Yang mana nomor 1 sebelum dilakukan post tag itu masih 89,03, dan ketika sudah melalui tahap part of speech tagging itu bertambah 0,27%. Begitu dengan yang lainnya. Lalu di sini pengujian oleh ahli bahasa, yang mana dilakukan terhadap hasil terjemahan mesin penerjemah statistik bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak. Pengujian dilakukan dengan mengambil kalimat yang mengalami perubahan pada hasil terjemahan otomatis yang terdapat pada korpus uji 3050 sebelum dan sesudah dilakukan tagging part of speech sebanyak 100 kalimat. Penilaian yang dilakukan oleh ahli bahasa dengan membandingkan hasil terjemah sebelumnya dan sesudah dilakukan tagging part of speech dengan terjemahan menurut ahli bahasa secara pribadi. Nah, di sini ahli bahasanya adalah Muhammad Hasan, yang mana beliau merumuskan part of speech ini dirumuskan dengan C per R dikali 100%. Nah, C ini sendiri adalah suatu kalimat yang berhasil diterjemahkan secara akurat atau diterjemahkan secara tepat, sedangkan R ini adalah jumlah semua kalimat yang akan diterjemahkan. Nah, setelah itu akan dicari nilai akurasinya, yang mana dari hasil yang diperoleh itu nilai akurasinya meningkat kira-kira sekitar 26% atau 24%. Oke, selanjutnya hasil. Nah, di sini penggunaan part of speech dapat meningkatkan kualitas terjemahan pada mesin penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak yang telah dibuat. Hasil pengujian dengan menambahkan fitur pause terdapat peningkatan nilai BLEU sebesar 0,6 pada pengujian otomatis dan 21,67% pada pengujian oleh ahli bahasanya. Berdasarkan hasil, mesin penerjemahan statistik bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak dengan menggunakan fitur pause dapat meningkatkan nilai akurasi hasil terjemahan. Kesimpulan, mesin penerjemahan statistik dapat diimplementasikan untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian, proses tagging part of speech dapat meningkatkan akurasi terjemahan mesin penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak. Persentase peningkatan nilai akurasi terjemahan mesin penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak yang dicapai dengan korpus uji berasal dari dalam korpus sebesar 0,6%. Lalu pada pengujian otomatisnya oleh BLEU dan korpus uji dari luar korpus sebesar 24,57%. Lalu penilaian yang dilakukan oleh ahli bahasa menghasilkan persentase peningkatan akurasi hasil terjemahan sebesar 21,67%. Dan ini saran dari peneliti, yaitu perlu adanya mesin yang dapat melakukan part of speech tagging secara otomatis pada kalimat bahasa daerah mengingat baiknya korpus yang akan dilakukan proses part of speech tagging. Selain itu, perlunya dilakukan penelitian penggunaan set part of speech yang lebih bervariasi
untuk lebih mengetahui pengaruh part of speech terhadap peningkatan akurasi mesin penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan analisis dalam menghasilkan terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Pontianak dengan mempertimbangkan hubungan antar frase dalam kalimat. Lalu perlunya dilakukan pengecekan ulang terhadap korpus paralelnya untuk mencegah adanya kesalahan penulisan atau typo. Dan yang terakhir, melakukan implementasi mesin penerjemahan statistik ke dalam bahasa daerah yang lain dengan fitur parts of speech. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.